Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di Bit dan aku bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai di Bit lagi ya. Sebelum mulai aku pengen manfaatin dulu bonus cashbackku seperti biasa. Saat ini ada bonus sebanyak 50.000 kita bakal pakai di sini ya teman. Seperti biasa aku cuma bakal beli 100.000, kemudian kita nyalain cashbacknya, kemudian kita pencet portofolionya adalah di dana pensiun. Setelah itu kita tinggal pilih ke bagian beli sekarang di sini. Setelah itu kita tinggal pencet saya menyetujui serta bayar sekarang. Nah, di sini aku udah siapin GoPay, kita langsung bayar menggunakan GoPay aja ya, teman. Nah, pembayaran berhasil. Kalau kita pencet selesai di sini, sekarang kita reload, harusnya udah sampai verifikasi manajer investasi. Saldo cashbacknya udah menjadi 0 dan juga portofolioku udah menjadi 42 juta sekian. Untuk bonus 50.000 cashbacknya bakal masuk belakangan. Jadi seperti itu ya, teman. Oke, aku bakal jawab pertanyaan dari teman-teman semua mengenai bibit. Yang pertama, dari Kak Mas Fatul Barabere. Bang, saya mau upload Gojek. Kok nggak bisa ya, Bang? Padahal KTP dan wajah udah jernih. Ada bacaan duplikat apaan lah, pokoknya selalu gagal. Kenapa ya bang? Nah, kalau misalnya terjadi hal seperti ini, saranku yang bisa kamu coba lakukan adalah kamu boleh coba untuk ambil gambarnya sekali lagi, namun dengan pencahayaan yang lebih baik ya. Kalau misalnya itu kurang terang, mungkin kamu bisa coba nyalain lampu di ruangan kamu, atau misalnya kamu pakai flash, ataupun apapun itu. Yang penting pencahayaannya harus baik. Karena kalau misalnya pencahayaannya baik, otomatis gambarnya bakal bisa lebih jernih dan lebih mudah ditangkap oleh kamera. Aku pribadi nggak pernah alamin ini, jadi aku pribadi kurang tahu kalau misalnya apa kendala yang kamu alami ini. Cuma kamu boleh coba atur pencahayaannya. Kalau misalnya masih nggak bisa juga, kamu boleh coba untuk hubungi aja tim customer service-nya. Karena setahu aku, harusnya upgrade Gojek nggak gitu ribet ya, man. Cuma perlu submit KTP dan juga foto diri seperti itu. Nah, semoga nanti bisa segera solve ya untuk problem ini. Berikutnya, dari Kak Erwin Rifai. Bang, itu keuntungan 487.650 udah dari berapa bulan? Nah, kalau misal kamu lihat di sini, kan aku memiliki porto sebanyak 42.072.091 rupiah. Nah, di sini kan aku ada keuntungan sekitar 554.643. Berarti keuntungannya ini sekitar udah 1% lebih dikit ya, teman. Nah, dengan porto aku seperti ini, kalau misal kamu lihat portoku itu kebanyakan ditaruh di Sukor Invest Stable Fund. Nih, kamu bisa lihat portonya paling gede Sukor Invest Stable Fund. Ini adalah investasi yang sifatnya obligasi dan juga sifatnya selalu garis lurus naik ke atas, dan biasa return per tahunnya bisa sampai 6,8%. Nah, jadi dengan return yang udah sekitar 1% sekian, kalau misalnya per tahunnya bisa dapat sekitar 6%, berarti harusnya kalau dihitung-hitung investasiku ini udah sekitar 2 bulanan ya. Dan ini bener banget, jadi ini udah sekitar 2 bulanan, cuman ini nggak langsung masuk semua, aku masukinnya secara berkala ya. Kalau misalnya kamu pengen cek caranya gimana, kamu bisa klik ke bagian portofolio, kemudian kamu lihat ke bagian lihat performa portofolio. Ini kamu bisa lihat. Jadi waktu itu aku ngetes masukin 160 juta. Kalau misal kamu lihat yang di channel ini, kamu bisa lihat ke video yang paling populernya. Di situ aku buktiin ke teman-teman bahwa bibit ini aman, makanya aku coba masukin hampir 200 juta. Terus aku coba withdraw semua ya, man. Dan semuanya berhasil. Kemudian dari situ aku coba top up sedikit demi sedikit sampai sekarang di angka 40-an juta. Sisa uangnya udah aku investasikan ke tempat lain lagi yang memberikan return yang lebih tinggi ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau misal kamu pengen mencari platform yang bisa memberikan return yang lebih oke, aku kebanyakan menggunakan P2P lending. Kamu boleh cek ke review yang ada di playlist yang aku udah sebar di channel ini ya, man. Semoga membantu buat kamu ya, Kak Erwin. Berikutnya dari Kak Dragon Gun. Bang, ganti rekening bank gimana untuk pencairan? Nah, kalau misal kamu pengen mengganti rekening bank, caranya simple. Kamu ke bagian profil ini, kemudian kamu ke bagian setting di sini ya, teman. Setelah itu, di sini ada opsi ubah akun bank. Kamu tinggal pencet ubah akun bank di sini, kemudian masukkan PIN seperti biasa. Kalau misalnya kamu udah masukin PIN, nah di sini ada list-list bank yang udah kamu add ke bibit ini. Ini kamu bisa lihat aku udah add BCA, Bank Jago, Bank Neo, Cbank. Kalau misalnya kamu pengen add, kamu tinggal pencet ke bagian tambah rekening ini. Nah, nanti pada saat kamu pengen nambah rekening, itu verifikasinya lumayan ribet ya. Kalau nggak salah nanti ada disuruh masukin password, terus juga harus konfirmasi lewat email dulu bahwa itu adalah benar kita yang pengen menge-add bank tersebut. Kalau misalnya kamu udah add beberapa bank seperti di tampilan di layar ini, nanti kamu bisa pas penjualan, kamu langsung tinggal pilih. Kita ambil contoh ya, man. Kalau misalnya di sini aku back, kemudian aku katakan aku pengen menjual Sukor Invest Stable Fundku. Kalau misalnya aku pencet jual di sini, nih kamu bisa lihat ya, di sini kan ada sumber rekening BCA. Rekening kamunya ini, kamu bisa klik ke bagian ini, kemudian kamu pencet tanda panah ini. Nah, nanti di sini udah langsung kamu bisa pilih mau kamu menjualnya ke rekening apa. Bisa BCA, Bank Jago, Bank Neo Commerce, Cbank. Ini semua bank yang udah aku add di halaman yang tadi ya, man. Jadi pastikan kamu ke halaman tadi dulu, terus kamu add bank-bank kamu. Kemudian saat kamu pengen melakukan penjualan, kamu tinggal pilih seperti ini. Dan pastikan
kamu lakukan penjualan itu yang banknya sama. Jadi katakan di sini kan sumber rekeningnya adalah BCA. Jadi kalau bisa rekeningku adalah aku jualnya yang ke BCA juga, aku WD-nya ke BCA juga. Itu tujuannya supaya nggak dikenakan biaya admin. Karena kalau misalnya banknya berbeda, kamu bisa dikenakan biaya admin 2.500 sampai 6.500 tergantung banknya, man. Jadi pastikan pada saat kamu lakukan penarikan ini, usahakan WD ke bank yang sama dengan bank penampungnya. Seperti itu ya. Semoga membantu ya buat Kak Dragon Gun. Berikutnya dari Kak Sekar Intan, Kak, kalau mau invest saham tiap bulan investasi tapi akhir tahun mau aku jual boleh nggak ya? Nah, kalau misalnya ini jawabannya adalah sebaiknya nggak dilakukan seperti itu ya, man. Sebaiknya nggak boleh. Karena kenapa? Karena yang namanya investasi saham itu sifatnya volatilitasnya super tinggi dan kita benar-benar nggak tahu pasar itu bakal mengarah kemana dalam jangka waktu dekat. Apalagi kalau misalnya kamu pengen jualnya akhir tahun. Ini kan artinya kamu investasi di bulan ini, bulan 9, kemudian akhir tahun sekitar bulan 12 kamu udah tarik. Artinya, kamu tujuan keuangannya hanya dalam 3 bulan. Kalau misalnya dalam 3 bulan ini, sebaiknya kamu investasinya pasti-pasti aja yang sifatnya selalu naik ke atas atau sifatnya fixed income dan juga yang resikonya lebih rendah seperti reksadana pasar uang. Karena kalau misalnya saham, bisa jadi 3 bulan dari sekarang saham tiba-tiba lagi jeblok. Yang ada kamu nanti investasi bukannya menguntungkan, malah akhirnya kamu 3 bulan dari sekarang kamu harus jual dalam keadaan porto yang merah dan akhirnya rugi. Maka dari itu, kalau misal tujuan keuangannya bukan yang jangka panjang, bukan yang di atas 5 tahun, di atas 10 tahun, sebaiknya jangan gunakan reksadana saham. Gunakan aja reksadana pasar uang yang sifatnya paling rendah resiko ya, teman, dan juga yang sifatnya selalu naik. Semoga bermanfaat buat kamu ya, Kak Sekar. Berikutnya dari Kak Hari Priyatno, Kak, tolong jelasin apa itu SBN, apa aja jenisnya, soal udah ada di Bibit. Terima kasih, Kak. Semoga sukses terus, Kak. Nah, kalau misalnya kamu pengen tahu lebih lanjut, kamu bisa buka ke halaman tanam duit di sini ya, men. Di sini ada penjelasan lebih lengkap mengenai jenis-jenis SBN. Tapi simpelnya, kalau misal kamu pengen simpelnya, itu hanya kamu cuma perlu lihat tabel ini. Jadi intinya SBN itu dikategorikan menjadi 4 ya, men. ORI, SBR, Saving Bond Retail, SR atau Sukrik atau suku retail, ST ada suku tabungan. Nah, yang membedakan adalah itu ada yang sifatnya fixed rate, ada yang sifatnya floating rate. Kalau fixed rate artinya bunganya tetap, kalau floating rate itu bunganya naik turun. Nah, berikutnya ada juga yang konvensional dan ada juga yang syariah. Kalau misalnya kamu pengen investasi yang halal, kamu otomatis harus ambilnya yang syariah ya, men. Nah, kalau misal ORI ini sifatnya fixed rate kemudian konvensional, SBR sifatnya floating rate kemudian konvensional. Nah, kalau misalnya Sukri yang kita baru bahas kemarin sifatnya fixed rate tapi itu merupakan instrumen syariah, dan ST juga syariah cuman dia floating rate. Nah, kalau misalnya untuk pembahasan lebih detailnya, kamu boleh cek ke bagian playlist atau ke bagian video yang ada di channel ini. Aku udah pernah membahas mengenai SBR dan juga Sukri ya, teman. Kamu bisa langsung cek ke video tersebut. Di situ aku bahas lebih lengkap mengenai surat berharga negara ini. Tapi kalau misal kamu tanya intinya bedanya apa, intinya ada di sini ya, teman. Kalau misal kamu tanya secara resiko, menurut aku investasi obligasi negara itu rendah resiko ya, teman. Karena walau gimana pun ini adalah investasi yang dijamin negara, dan menurut aku pribadi negara itu bakal yang paling terakhir untuk bangkrut sih kalau kenapa-napa. Bahkan bisa dibilang bank mungkin bakal duluan bangkrut ketimbang negara kalau menurut aku pribadi ya, man. Semoga membantu buat kamu ya, Kak Hari. Berikutnya pertanyaan terakhir yang aku pengen jawab dari Kak Cicips. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Oh iya, kalau semisal uang pokok diambil sebagian, apakah returnnya juga bisa cair setengah aja? Terima kasih. Nah, kalau misalnya seperti ini, jawabannya adalah nggak bisa ya, men. Karena seperti yang kamu ketahui, di Bibit itu sistemnya adalah menggunakan jumlah unit. Nih, kamu bisa lihat. Contohnya di sini aku udah masukin ya, men. Di sini aku punya Sukor Invest Stable Fund. Nih, kamu bisa lihat harga per unitnya sekarang ada di angka, kalau misalnya kita buka di sini, kamu bisa lihat ya, harga per unit 1224.95. Kemudian di sini aku memiliki jumlah unit sebanyak 25.694,76 sekian. Kamu bisa lihat. Nah, kemudian nilainya itu adalah harga per unit dikalikan dengan jumlah unit. Jadi nilainya ada 31.474.805. Nih, sama ya, men. Di sini aku pakai rumus udah sama perhitungannya. Nah, harga per unit saat beli itu 1.205. Nah, jadi kalau misalnya aku sekarang melakukan penjualan, itu aku bakal mendapatkan profit sebesar 1,62%. Nah, 1,22% ini adalah kenaikan harga per unit, yang dimana harga per unitnya dulu pas aku beli itu di harga 1.205, sekarang udah di angka 1.224. Nah, jadi kalau misalnya kamu katakan kamu menjual sebagian, katakan di sini kan ada 31 juta sekian, katakan di sini kamu jual 15 juta atau jual setengahnya. Nah, nanti otomatis keuntungannya juga bakal terrealisasikan setengahnya, seperti itu ya, men. Contoh kalau misal kamu pencet jual di sini, katakan di sini kamu pengen
pengen jual 5 juta. Nah, ini kamu bisa lihat nanti sistemnya adalah jumlah unitnya bakal dijual sekian. Jadi unitku bakal dijual 4.000 sekian. Karena aku punya 25.000 unit sekian, dijual 4.000 sekian, nanti bakal tersisa 21.000 sekian. Kemudian 21.000 itu dikalikan dengan harga yang sekarang, itu menjadi nilai value yang aku miliki saat ini. Kalau 21.000 itu dikalikan selisihnya, itu menjadi floating loss sisa yang aku miliki saat ini. Jadi sistemnya seperti itu ya. Sistemnya adalah menggunakan unit. Kamu nggak bisa hanya pengen mencairin profitnya, itu nggak bisa ya kan. Tapi triknya bisa aja kamu tetap mencairkan hanya keuntungannya aja. Contohnya seperti kamu misalnya investasi 100 juta, terus udah memberikan return 5 juta. Ya udah, pas terakhir pas kamu pengen jual, kamu jual aja, kamu masukin rupiahnya sebanyak 5 juta. Nanti secara value ya nanti uang kamu bakal tersisa 100 jutanya. Seperti itu ya man. Jadi kalau misal kamu di sini pengen tampilannya keuntungannya jadi 0, dijual hanya keuntungannya, itu nggak bisa ya man. Tapi kalau misalnya kamu pengen jual dalam bentuk hanya nominalnya, itu bisa ya man. Semoga penjelasan ini bisa sedikit membantu kamu buat lebih mengerti ya. Kalau misal kamu masih agak bingung, kamu boleh menggunakan analogi saham karena ini simpelnya nih sama seperti saham, dimana di sini ada capital gain-nya, dan capital gain dikalikan dengan jumlah kepemilikan yang kita miliki, yaitu bakal jadi floating profit yang kita miliki. Kalau misal kita jual, ya artinya kita merealisasikan floating profit tersebut. Sistemnya sama seperti saham, seperti itu ya man. Semoga membantu buat kamu ya Kak Cicips. Nah mungkin sekian aja jawaban-jawabanku untuk pertanyaan dari teman-teman semua. Bagi kamu yang baru mampir, kamu boleh cek ke playlist yang ada di channel ini. Kemudian bagi kamu yang baru mulai invest, boleh gunakan kode referral yang udah aku tulis di kolom deskripsi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.